semuanya, kembali lagi di video saya, Sally Septiana. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perbanyakan generatif pada tumbuhan. Nah, apa sih perbanyakan tumbuhan itu? Perbanyakan tumbuhan merupakan sebuah proses yang mempunyai tujuan memperbanyak suatu spesies untuk mencegah kepunahannya. Perbanyakan tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, perbanyakan vegetatif atau aseksual adalah proses perbanyakan tumbuhan tanpa melakukan peleburan atau perkawinan, melainkan menggunakan bagian tubuh induknya. Yang kedua yaitu perbanyakan generatif atau seksual, adalah proses memperbanyak tumbuhan melalui proses penyerbukan dan pembuahan, dan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang mempunyai alat perkembangbiakan generatif yaitu serbuk sari dan kepala putik. Ciri-ciri perkembangbiakan generatif ini yang pertama yang biasanya terjadi pada tumbuhan yang berbunga atau Anthophyta, dan tumbuhan yang memiliki alat reproduksi yang disebut dengan strobilus, yaitu tumbuhan gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Yang kedua yaitu biasanya melibatkan gamet jantan, yaitu serbuk sari pada tumbuhan berbunga, dan gamet betina yaitu ovum atau sel telur. Yang ketiga diawali dengan proses penyerbukan atau polinasi, yaitu proses jatuhnya serbuk sari di kepala putik yang nantinya akan bertemu dengan sel telur. Penyerbukan ini bisa dibantu oleh berbagai media, bisa hewan, manusia, angin, dan air. Lalu setelah proses penyerbukan biasanya diikuti dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, kalau fertilisasi ini adalah proses bertemunya gamet jantan yang nantinya akan berubah menjadi inti generatif dengan ovum atau sel telur yang merupakan gamet betina. Ini biasanya terjadi pada putik atau di bakal buah. Nah, proses pembuahan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Dimana kalau pembuahan tunggal ini terjadi pada tumbuhan berstrobilus, dimana strobilus itu merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup, pembuahannya disebut dengan pembuahan ganda. Nah, perkembangbiakan generatif ini memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yang pertama memiliki sistem perakaran yang kuat, dan yang kedua lebih mudah diperbanyak, dan yang ketiga jangka waktu berubah lebih lama. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, tanaman berubah lebih lama atau waktu berubahnya lebih lama, dan yang kedua, tanaman belum tentu memiliki sifat yang sama dengan sifat induknya, dan yang ketiga, tanaman belum tentu bisa dikatakan baik. Nah, karena alat perkembangbiakan generatif ini salah satunya adalah bunga, maka kita harus mengetahui struktur dari bunga itu sendiri. Ada dua komponen terpenting dari bunga. Yang pertama yaitu benang sari, yang kedua ada putik. Nah, benang sari ini sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada tangkai sari, yang kedua ada kepala sari. Nah, di bagian kepala sari inilah banyak ditemukan serbuk sari yang merupakan gamet jantan, sedangkan putik merupakan gamet betina. Dan putik sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada kepala putik, kemudian ada tangkai putik, lalu ada bakal buah yang di dalamnya ada bakal biji. Nah, dalam bakal buah ini terdiri dari atau terdapat 8 bagian atau 8 inti, yaitu ada 2 sinergit, 1 ovum. Nah, ovum sendiri berperan untuk menghasilkan individu baru. Kemudian ada 2 kandungan lembaga sekunder yang nantinya akan menjadi endosperma atau berperan sebagai cadangan makanan. Lalu ada 3 antipoda. Nah, itulah bagian-bagian yang ditemukan dari bakal buah yang terdapat di putik, yaitu alat kelamin betina.
Dan selain kepala sari dan kepala putik, biasanya bunga ada juga memiliki mahkota yang berperan sebagai untuk menarik perhatian serangga atau membantu proses penyerbukan. Dan selain mahkota ada juga kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Selain itu ada juga dasar bunga dan yang terakhir ada tangkai bunga. Dan itulah bagian-bagian yang ditemukan di bunga. Oh iya, jenis bunga dibedakan menjadi 4, yaitu bunga lengkap, di mana bunga lengkap ini bunga yang memiliki alat reproduksi dan perhiasan bunga yang lengkap, di mana perhiasan bunga ini berupa mahkota dan kelopak bunga. Yang kedua, bunga tidak lengkap, di mana bunga tidak lengkap ini yang tidak memiliki salah satu dari alat reproduksi dan perhiasan bunga. Yang ketiga adalah bunga sempurna, di mana bunga sempurna ini yang memiliki alat reproduksi yang lengkap. Yang keempat yaitu bunga tidak sempurna, di mana bunga tidak sempurna ini bunga yang tidak memiliki satu alat reproduksi. Lalu kita ke proses penyebukan, di mana proses penyebukan ini yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, nantinya serbuk sari ini akan mengalami 2 kali mitosis yang akan membentuk 2 inti generatif. Nah, proses penyebukan ini dibagi beberapa macam. Yang pertama yaitu penyebukan sendiri atau autogomi. Ada proses penyebukan di mana serbuk sari yang berasal dari bunga yang sama. Jadi, dalam satu bunga terdapat benang sari dan putik. Nah, benang sari ini menghasilkan serbuk sari yang mengalami penyebukan di putik yang terdapat dalam satu bunga tadi. Yang kedua yaitu penyebukan tetangga atau getonogami, yaitu penyebukan yang terjadi di serbuk sari yang berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Nah, jadi dalam satu pohon ini terdapat beberapa bunga. Nah, serbuk sari bunga yang satu ini menyebuki bunga yang satu lagi tetapi masih dalam satu pohon. Nah, yang ketiga yaitu penyebukan silang atau allogami. Nah, penyebukan ini terjadi apabila serbuk sari bunga yang lain yang beda pohon tetapi masih satu jenis. Nah, misalkan bunga mawar putih. Bunga mawar putih ini memiliki 2 pohon. Jadi, pohon yang ke satu ini menyebuki pohon yang kedua tetapi masih satu jenis. Nah, yang keempat yaitu penyebukan bastar atau hibrid. Nah, penyebukan ini terjadi pada serbuk sari yang berasal dari bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda varietas. Nah, contohnya pada bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Nah, setelah mengalami proses penyerbukan, biasanya diiringi dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, tadi kan serbuk sarinya akan mengalami pembelahan secara mitosis yang membentuk inti generatif dan inti vegetatif, tetapi inti vegetatifnya langsung mati. Setelah inti vegetatif mati, inti generatif ini membelah secara mitosis yang membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, pada inti generatif 1 ini dia akan membuahi ovum dan menghasilkan zigot yang nantinya akan berkembang menjadi embrio. Sedangkan inti generatif kedua ini dia akan membuahi inti kandungan lembaga sekunder dan menghasilkan endosperma atau yang berperan sebagai penyuplai nutrisi bagi si embrio saat masih berkecambah karena dia belum memiliki daun. Dan langsung saja kita lihat proses perkembangbiakan generatif tanaman apel pada video berikut ini. Perhatikan bunga apel ini, teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan.
Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, mengenai biji tadi, biji dibedakan menjadi dua, yaitu biji dikotil dan monokotil, di mana biji dikotil itu memiliki dua keping biji, sedangkan biji monokotil hanya memiliki satu keping biji saja. Nah, biji dikotil dan monokotil ini memiliki struktur yang berbeda-beda. Pada biji dikotil saya ambil contoh pada biji tanaman kacang, di mana struktur biji tanaman kacang ini pada bagian terluarnya terdapat selaput biji atau kulit biji, dan ada keping biji yang disebut dengan kotiledon yang di dalamnya disebut dengan embrio. Nah, di bagian embrio ini terdiri dari plumula atau bakal daun dan radikula atau bakal akar. Nah, pada biji monokotil saya ambil contoh biji tanaman jagung, di mana struktur biji tanaman jagung ini terdapat jaringan buah, kulit biji, endosperma, dan kotiledon, dan di dalamnya ada embrio. Nah, pada embrio ini terdapat radikula dan plumula serta koleoriza, yaitu untuk melindungi si radikula. Pada proses perkecambahan, biji yang belum berkecambah disebut dengan fase dormansi atau fase tidur. Dan untuk membanguni si biji ini, kita harus memberikan air. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam biji dan proses ini disebut dengan fase imbibisi. Sehingga embrio yang terdapat dalam biji akan mengalami pembesaran. Nah, setelah air masuk ke dalam embrio, embrio akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan giberelin dan kemudian memberikan sinyal kepada lapisan halus yang disebut dengan aleuron. Giberelin ini juga menghasilkan enzim amilase dan protase. Enzim protase ini berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Selain itu, aleuron akan memberikan respon dengan mengeluarkan hormon yang disebut dengan amilase. Amilase ini berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, setelah amilum dan protein diuraikan dengan amilase dan protase, mereka akan dimetabolisme cadangan makanannya. Nah, setelah dimetabolisme, mereka akan mengeluarkan energi dalam bentuk ATP. Nah, energi itulah yang digunakan oleh si biji untuk bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar lagi atau biasa kita sebut dengan kecambah. Nah, kalau dari kecambah mau jadi pohon yang lebih besar lagi kan, itu kan cadangan makanan di biji lama-lama akan habis kan. Nah, itu energinya akan didapatkan dari mana? Nah, energinya akan didapatkan kalau si kecambah sudah memiliki daun, yang nantinya energinya akan dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, pada proses fotosintesis ini akan menghasilkan cadangan makanan yang berupa amilum, dan amilum ini nanti akan dimetabolisme lagi menjadi energi, dan energinya akan dipakai oleh si kecambah untuk tumbuh. Dan itulah proses dan alur perkecambahan atau proses germinasi.
Perkecambahan ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama tipe epigeal dan yang kedua adalah tipe hipogeal. Tipe epigeal ini ditandai dengan letak kotiledonnya yang ikut naik ke permukaan tanah. Kenapa bisa terjadi? Karena pertumbuhan hipokotilnya lebih cepat daripada epikotilnya, sehingga biji itu terdorong naik ke atas ke permukaan tanah. Perkecambahan tipe epigeal ini mayoritas terjadi pada tanaman dikotil. Yang kedua yaitu tipe hipogeal, yang dimana ditandai dengan letak kotiledonnya yang tetap di dalam tanah. Kenapa bisa terjadi? Karena pertumbuhan epikotil lebih cepat dari pertumbuhan hipokotil, sehingga bijinya tetap tertinggal di dalam tanah. Perkecambahan hipogeal ini mayoritas terjadi pada tumbuhan monokotil. Salah satu contohnya adalah jagung. Nah, begitulah tadi proses perbanyakan generatif. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.